Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita kembali diberikan taufik oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, bermajlis guna melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas karenanya dalam menuntut ilmu dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam kehidupan kita sampai akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Tapi sekarang kita akan lanjutkan kembali kitab Masail Al-Jahiliyah yang masuk pada bahasan yang ke-48. Bahasan yang ke-48. Kalau kita melihat di situ ya 48, lalu kemudian 49 dan seterusnya 50 dan juga 51 itu masih mengait ya. Karena kalau kita melihat di situ poin yang ke-48 yaitu al-kufru bi ayatillah. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kemudian yang ke-49 mereka mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Taib. Jadi kalau kita melihat di situ 48, kata beliau rahimahullahu taala ats-tsaminatu wa al-arba'un. Permasalahan yang ke-48 daripada masail al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah adalah al-kufru bi ayatillah. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Ini tentu banyak ayat-ayat yang menyebutkan terkait kekufuran orang-orang kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya kita mengetahui al-kufru maknanya adalah mengingkari. Maknanya adalah mengingkari. Kalau kita melihat makna bahasa daripada al-kufru adalah at-taghtiyah, yaitu menutupi. Menutupi. Jadi kalau kita melihat kaitan makna bahasa dengan makna istilah, itu tidak jauh-jauh, bahwa ketika orang itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia menutupi iman atau menutupi hatinya daripada keimanan. Namun sekali lagi poin daripada 48 ini adalah menerangkan bahwa orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, dan sekali lagi kita ingatkan jahiliyah ini tidak hanya orang-orang Arab, Quraisy dan seterusnya, termasuk siapa saja yang hidup pada zaman Nabi SAW. Yahudi pun masuk, Majusi pun masuk, Nasrani pun masuk, semuanya masuk. Karena bahasan kitab ini adalah siapa saja yang menyelisihi Rasulullah SAW pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang ini. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak ya yang terkait menyebutkan orang-orang yang kufur, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Dan orang-orang yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa liqa'ihi dan juga pertemuan dengannya, ulaika merekalah ya'isu mir rahmatillah, orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat yang lain yang senada, yang semakna dengan ayat-ayat ini banyak sekali. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami,
wastakbaru anha, dan sombong tidak menerima ayat-ayat tersebut, la tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu as-sama, pintu-pintu langit. Dan ayat-ayat yang lain berkait dengan poin yang ini, di mana memang sebagai fakta kenyataan dari takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak semua makhluknya beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya. Dan ini yang pernah kita sebutkan terkait dengan takdir asy-syar'i. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yaitu iman, kemudian ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara perbedaan yang pernah kita sebutkan antara takdir Allah al-kauni dengan takdir Allah asy-syar'i. Jadi takdir Allah asy-syar'i yaitu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ketaatan, kemudian yang pada asalnya dicintai olehnya. Namun pada takdir Allah syar'i ini tidak semua mematuhinya, karena di situ ada pilihan. Di situ ada pilihan. Jadi oleh karena itu manusia dihukum atau diazab sesuai dengan pilihannya, ya. Kalau dia memilih kekufuran, ya maka tentu diazab. Kalau memilih keimanan, maka tentu akan mendapatkan nikmat. Juga demikian halnya syariat-syariat yang lain yang pernah kita sebutkan. Sholat, tidak semua manusia sholat, ada yang sholat, ada yang tidak sholat, dan seterusnya. Maka oleh karena itu manusia akan dihukum dengan pilihannya dan seterusnya. Beda dengan takdir Allah al-kauni yang pernah kita sebutkan, yaitu takdir Allah al-kauni pada zatnya tidak terkait mengait dengan cinta, dan juga tidak terkait dengan sukanya Allah Subhanahu wa taala pada takdir tersebut pada asalnya. Dan juga yang pernah kita sebutkan takdir Allah al-kauni ini itu manusia tidak ada pilihan di situ. Kalau Allah sudah menakdirkan, dan itu adalah takdir yang tadi kita sebutkan, tidak ada pilihan manusia di situ, maka sudah pasti manusia akan menjalankannya, walaupun pada dirinya tidak mau, tapi tetap saja karena ini adalah bentuknya al-kaun, yaitu tidak ada pilihan di situ, maka ya manusia tunduk patuhnya di situ. Yang pernah kita sebutkan sakit misalnya, atau kaya miskin, kemudian gempa, apalagi kematian. Itu semua adalah tidak ada pilihan manusia di situ, karena ini adalah bagian daripada al-kaun, takdir Allah al-kauni. Dan juga kalau kita melihat pada asalnya yang tadi kita sebutkan takdir Allah al-kauni, secara takdir atau secara peristiwanya itu memang tidak terkait mengait dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah disebutkan ketika orang itu sakit, atau sakit itu disebutkan sakit adalah dicintai oleh Allah, atau misal kematian dicintai oleh Allah. Tidak seperti halnya ketika kita menyebutkan sholat itu yang pada dasarnya dicintai oleh Allah, iman dicintai oleh Allah, sedekah, haji, dan dicintai oleh Allah. Jadi ini diantara perbedaan yang pernah kita sebutkan terkait dengan takdir Allah asy-syar'i dengan takdir Allah al-kauni. Namun al-kauni sungguh pun pada dasarnya tidak berkait mengait dengan kasih sayang Allah, cinta Allah, tapi dia akan berujung manis apabila disikapi dengan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sakit misalnya, ya sakitnya pada zatnya, sakitnya itu sendiri tidak tadi kita sebutkan, tidak bisa disebutkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berdoa untuk sakit gitu kan, tidak ada. Tapi sakit itu sendiri akan berujung manis, berujung pahala, berujung derajat yang tinggi bagi seorang yang mendapatkan sakit tersebut ketika menyikapinya dengan sikap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang diridhai, sabarlah, kemudian ridholah, atau bahkan bersyukur. Maka itulah baru sakitnya akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga dengan ketika disikapi dengan sikap yang tidak baik, maka tentu sakitnya tersebut akan berubah menjadi bumerang tentu bagi orang tersebut, tidak muslim, tidak juga kafir, artinya sama saja. Jadi kalau dia muslim, maka ya tentu akan mendapatkan dosa.
ya kalau dia kafir ya tentu akan mendapatkan double daripada dosanya. Ya misal dia sakit, lalu kemudian baru sakit, kemudian dia caci semua caci maki dokternya yang mengobatinya, caci obatnya, caci hari waktu dia dimasukkan di rumah sakit lah, atau ujung-ujungnya dia caci sang pencipta. Ya tentu ini akan menghasilkan buah yang tidak baik atau hasil yang tidak baik bagi seseorang. Ala kulli hal, bahwa ini yang kita sebutkan, kekufuran itu dah termasuk bagian daripada takdir Allah al-kauni, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah atau tidaklah semua makhluk yang beriman kepadanya. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Lalu kemudian pada poin ini mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafir mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori semua kekufuran. Masuk kafir, kufur, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'i, masuk terhadap kafir mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kaun, alam semesta, atau masuk juga ke dalam kategori kafir terhadap apa yang diturunkan kepada rasul, para rasul dan para anbiya. Kafir terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maknanya contohnya mengingkari syariat-syariat Allah semuanya. Rukun Islam diingkari, ya kaum biasa, kaum liberal dan seterusnya. Terus kemudian mengingkari ayat Allah al-kauni, ayat alam semesta ini, dia tidak percaya bahwa Allah lah yang menciptakannya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan mengingkari apa yang diturunkan, apa yang dibawa oleh para rasul daripada kitab-kitab yang ada, itu mereka ingkari. Ini semua adalah bentuk keingkaran. Bentuk keingkaran dan bentuk kekufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di poin yang ke-48 dan juga di antara ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Dan untuk diketahui juga bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mendefinisikan kekufuran itu dengan ringkas, beliau menyebutkan kufur itu naqidul iman. Kufur itu adalah lawan daripada iman. Kufur itu adalah lawan daripada iman. Sesingkat itu. Jadi, namun ketika kita membahas atau menyebutkan definisi yang beliau sebutkan, kufur itu adalah naqidul iman, lawan daripada iman, maka dari sini kita akan ketahui hakikat daripada kekufuran itu sendiri. Karena kita pernah sebutkan di awal-awal kitab ini ya, kita membahas kitab Masail Jahiliyah yang berisikan sifat-sifat jahiliyah yang tentu negatif ya, tentu sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah dan fungsinya adalah untuk agar lebih jelasnya bagi kita perkara tauhid. Jadi ketika kita mempelajari tauhid, tidak akan jelas perkara tauhid atau masail, pembahasan-pembahasan tauhid tersebut sebelum dibahas lawan daripada tauhid tersebut. Lawan daripada tauhid tersebut ya tercakup dalam apa yang disebutkan dalam kitab ini. Maka ketika membahas kitab ini satu persatu, maka kita akan lebih jelas lagi tauhid yang pernah kita ketahui. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah syair atau sebuah pepatah ya dalam bahasa Arab itu, bididdiha tatabayyanu al-asya. Dengan menyebutkan lawan sesuatu, maka lawannya akan lebih terang benderang, akan lebih jelas, jadi dan itu kaidah ya, dalam semua kaidah berlaku ya, Jadi oleh itu ketika kita ingin mempelajari sunnah, maka sunnah yang kita akan pelajari tidak akan terang benderang, tidak akan jelas sejelas-jelasnya sebelum kita mengetahui bid'ah. Maka ketika membahas bid'ah satu persatu, oh ini bid'ah, maka dengan kita mengetahui bid'ah tersebut, kita akan mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan hakikat sunnah. Dan kebalikannya, ketika mempelajari sunnah, maka akan terang benderang hakikat daripada bid'ah tersebut. Begitu juga dengan tauhid, kesyirikan dan seterusnya. Nah,
balik kepada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi, bahwa beliau sebutkan adalah al-kufru naqidul iman. Kekufuran itu adalah lawan daripada iman. Jadi yang mana satu akan dipelajari dulu. Oleh karena itu kita sudah sama ketahui ya iman. Jadi imanlah yang paling kita ketahui karena sering kita dengar definisinya. Jadi kalau definisi daripada iman sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasdiq wal i'tiraf bil qalbi. Kemudian wal qawlu bil lisan, lalu kemudian al amalu bil jawarihi wal arkan. Lalu kemudian ditambah yazid wa yanqus, yazid bit ta'ati wa yanqus bi al ma'siyati. Jadi yang pertama adalah at-tasdiq, membenarkan, wal i'tiraf, mengakui, membenarkan dan mengakui dengan apa? Dengan hati. Bi'tiraf at-tasdiq wal i'tiraf bil qalbi, membenarkan dan mengakui dengan hati. Jadi iman dengan rukun iman yang 6, iman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, iman dengan ajaran-ajaran Rasul yang dibawa olehnya. Maka maksud daripada iman dalam poin yang pertama ini adalah at-tasdiq, membenarkan dan i'tiraf. Membenarkan dan i'tiraf. Jadi semuanya kita benarkan, kita akui dalam hati. Lalu kemudian yang kedua adalah al-qaulu bil lisan. Al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, mengucapkan apa yang kita akui tadi, apa yang kita benarkan tadi dengan hati, itu mesti dilafaz dengan lisan, dilafazkan dengan lisan. Lalu kemudian apa yang dibenarkan, apa yang diakui dengan hati, lalu kemudian diucapkan oleh lisan, itu yang ketiga datang mesti diamalkan dengan amal perbuatan. Mesti diamalkan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan teori yang dipendam dalam hati, yang diucapkan di dalam lisan, namun tidak beramal. Tidak beramal. Solat misalnya, kamu percaya apa tidak syariat itu, solat itu adalah syariat Allah? Oh ya, 100% dalam hati. Bahkan kalau ada 1000, ya. Ini sudah 2 ya. Ketika dia oh ya, tapi rupanya dia tidak solat. Rupanya dia tidak solat. Berarti dia kurang rukun yang ketiga nih. Jadi iman kalau bisa kita sebutkan rukunnya adalah 3 ini. Rukunnya 3 ini. Hati, lisan dengan amalan. Hati maksudnya adalah tadi membenarkan, mengakui, lisan mengucapkan, amalan yaitu mengamalkan. Ya tentu terus selanjutnya iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini ringkas murojaah kita terkait dengan definisi iman. Ringkas murojaah kita terkait dengan definisi iman. Nah, lalu balik kepada definisi kekufuran yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, bahwasanya al-kufru naqidul iman, kufur itu adalah lawan daripada iman. Maka siapa saja yang melakukan atau yang tidak ada pada dirinya salah satu di antara 3 tadi, maka masuk ke dalam kufur ini. Masuk ke dalam kufur ini. Masuk dalam poin yang ke-48 ini. Masuk ke dalam 48 ini dan juga 49. Karena 49 poin yang ke-49 sama ya. Mereka mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Jadi kalau udah poin yang ke-48 dah masuk, kalau 48 kan keseluruhan ya. Mengingkari keseluruhan ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang ke-49 sebagian. Ya, jadi kalau udah masuk semuanya atau bahkan ya masuk sebagian, ya masuk semuanya. Jadi oleh karena itu yang 48 dan juga 49 poin daripada kitab ini ya, ini kita anggap sudah dibahas. Jadi balik kepada definisi daripada kekufuran tadi adalah lawan daripada iman. Maka definisi daripada iman 3 rukunnya yang tadi kita sebutkan, terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan amalan. Maka barang siapa yang tidak melakukan atau mengingkari salah satu di antara 3 rukun iman atau 3 rukun daripada definisi keimanan, maka dia masuk ke dalam kekufuran yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini. Ada kalanya orang itu, masya Allah, karena dia berteman dengan orang yang Muslim, ya, ikut dia sholat, ada tuh masuk masjid ikut, bahkan ikut dia puasa, karena majikannya Muslim, jadi segan dia. Bahkan taraweh ada, karena ada kita punya kawan tuh, dia pembantunya
non muslim. Akhirnya karena segan dengan majikannya, tarawih ikut, puasa ikut, begitu. Jadi dia ikut. Ya, bahkan dia melafazkan syahadat, bahkan dia melafazkan syahadat. Tapi rupa-rupanya dikorek-korek ketika dia menyebutkan itu, ditanya, kamu berarti sudah masuk Islam ini karena sudah syahadat, sudah sholat ikut, tarawih bahkan, puasa ikut. Dia bilang dia kaget ketika disebutkan dia masuk Islam. Oh tidak, karena nanti masalah saya kalau balik ke rumah, balik kampung katanya. Itu maknanya apa? Maknanya dia bayangkan, lisan sudah, amalan sudah, tapi rupanya hati tidak. Ada orang seperti itu kan. Juga ada orang yang ya salah satunya ada saja yang kurang gitu kan. Masya Allah bagus amalannya dan semuanya, tapi hatinya tidak menerima tadi. Ada yang hatinya menerima, hatinya mengakui gitu, tapi lisannya tidak mau menyebutkan. Ya itu fakta banyak lah ya. Dia akui Islam itu Masya Allah, akui Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya paman Nabi lah contohnya kan. Ya, paman Nabi itu udah jelas dia membenarkan, mengakui, tapi dalam hati beliau kan, tapi tidak diucapkan oleh beliau, syahadatnya itu tidak diucapkan. Akhirnya tidak masuk dalam kategori mukminin, orang Islam tidak masuk. Itu lain pula kisah yang tadi pembantu itu kan, dia ucapkan tapi ketika disebutkan, wah tidak katanya, takut nanti orang kampungnya masalah. Dia orang Pino ya waktu itu. Jadi sampai sekarang kata teman itu dia ikut sholat, dia ikut ini gitu. Tapi kalau diajak Islam serius gitu kan, misal pergi ke Fanar untuk dapatkan sertifikat Islam, dia tidak mau. Dia tidak mau. Sampai kawan tuh bingung dia gimana cara ini. Ya, balik-balik kepada hidayah. Jadi tadi ada yang walau Allah mengakui tidak, lisannya mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan, sholat sama sekali dia tidak sholat. Atau bahkan ada sebagian orang yang lisannya mencaci, maki, mencaci, misal mencaci Nabi, mencaci lah syariat-syariat Allah. Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa kamu mencaci? Tidak masalah, yang penting hati saya masih mengagungkan katanya. Yang penting hati saya masih mengagungkan. Ada juga sebagian orang seperti itu, yang penting hatinya katanya. Yang penting hatinya. Jadi 3 unsur utama daripada iman ini harus ada pada diri seseorang. Ketika ada pada diri seseorang, jadi ketika dia jatuh ke dalam maksiat, maka ketika itu imannya turun. Namun turunnya itu tidak turunnya imannya seseorang yang memiliki 3 unsur itu tidak menghilangkan sama sekali. Kenapa? Karena memang pada asalnya sudah ada. Lain cerita dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan, memang dia awalnya memang sudah tidak ada. Jadi ketika dia asalnya sudah ada, maka ketika itu dia bermaksiat, turun imannya. Naik lagi ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, apabila kita tahu definisi atau unsur 3 unsur sebagai rukun definisi iman, maka kita akan mengetahui hakikat daripada kekufuran tersebut. Jadi manakala orang itu kurang atau salah satu di antara 3 tadi kurang, maka masuk dalam kufur. Jadi maka sebab itu diketahui dari sini orang-orang yang banyak kita dengar sebagian kaum muslimin ada yang Qur'aniyun. Jadi mereka memegang Quran saja sebagai dalil. Hadis bagaimana? Hadis tidak. Dengan berbagai macam alasannya. Alasannya ya sudah itu yang disusun oleh manusia dan seterusnya daripada alasan-alasan yang pada ujungnya mereka mengingkari hadis. Nah, kalau sudah mengingkari hadis, ya berarti dia mengingkari, berarti dia tidak tasdik dan tidak i'tiraf, tidak membenarkan, tidak mengakui syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mencakup ayat Allah Al-Kauni, alam semesta ini, mencakup syariat, mencakup juga apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu iman yang tadi unsur yang 3 tadi dengan kekufuran, ini sekali lagi sebagai pemahaman bagi kita,
sejauh mana orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu seseorang hendaknya betul-betul memahami pada dirinya ketika dia menyebutkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka ketika itu dia tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, isi diri dengan asas, dengan dasar tadi. Kalau tidak, maka dia akan masuk kepada daerah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak menerima lalu kemudian juga tidak mengakui, itu kan mirip-mirip. Jadi banyak orang yang ketika dinasihati lalu kemudian dia menyatakan yang penting hati dan seterusnya, itu sesungguhnya mereka dalam keadaan bahaya. Memang kita tidak bisa menyebutkan orang ini kafir, kufur, keluar daripada Islam secara langsung, tidak. Namun pembahasan kita ini adalah pembahasan untuk menyadarkan diri kita akan bahayanya permasalahan ini. Banyak di antara kita yang, atau sebagian di luar sana gitu kan, ketika dinasihati, misal kaum wanita dinasihati untuk menutup auratnya, dia malah marah, dia malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak masalah, begitu kan, masuk neraka pun tidak masalah katanya. Ada orang, ya enggak masalah, yang penting ya baguslah masuk neraka daripada neraka kosong katanya. Ada sebagian orang-orang seperti itu karena saking awamnya seperti itu. Itu adalah kekufuran yang nyata sebenarnya ya. Namun lagi-lagi kita ingatkan ya, kekufuran atau klaim atau menyebutkan orang itu kafir secara langsung atau tidak, ini kan bahasan yang sensitif. Namun ini kita berbicara sifat ya, berbicara sifat umum, karena itu yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai kekufuran, maka kita sebutkan sebagai kekufuran. Namun orang per orang ya tentu ini perlu dipelajari orangnya. Siapa tahu orangnya tidak normal, kan? Tidak normal dari segi kejiwaan, dengan kata lain gila mungkin, atau tidak normal dari segi keilmuan, mungkin jahil mungkin, ya, dan seterusnya. Jadi kalau pribadi orang per orang ini tetap kita ingatkan, ini jangan serta-merta, jangan langsung kita menyentuhnya, jangan langsung kita menyebutkannya. Tapi apa yang kita bahas ini kan berbentuk sifat. Nah, siapa yang bersifat demikian maka masuk ke dalam kategori ini. Siapa yang melakukan ini maka masuk dalam kategori sebagaimana dalam ayat ini. Siapa orangnya? Walau alam apakah fulan, nah itu bukan urusan kita. Tapi kan siapa? Jadi siapa ini kan kalimat atau lafaz yang berbentuk umum ya, siapa. Sama juga dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, walladzina kadzdzabu biayatina, walladzina kadzdzabu biayat, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan orang-orang alladzina, orang-orang. Orang-orang siapa? Orang-orang ini bersifat umum ya. Apakah orang Indonesia misal? Apakah orang Malaysia, Singapura misalnya, tidak disebutkan ya. Orang-orang, apakah orang-orang Arab apa tidak? Wallahu alam. Yang penting orang-orang, maka waspadalah kita. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan ayat-ayat kami, ayatina, disebut di situ ayat-ayat kami. Maka ayat-ayat kami di sini bersifat umum, maka masuk ke dalam 3 ayat yang tadi kita sebutkan. Ayat Allah yang syar'i, yaitu berupa syariat-syariatnya. Kemudian ayat al-kauni berupa alam semesta ini mesti kita yakini Allah lah yang menciptakannya. Kemudian ayat-ayat risalah para anbiya, para rasul yang diturunkan kepadanya pun kita harus yakini bahwasanya mereka lah yang menerimanya, Allah lah yang menurunkannya kepada mereka semuanya. Maka ini semua ayat yang tadi kita baca bersifat umum semuanya. Bersifat umum. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendustakannya itu disebutkan bersifat umum ya, maka oleh sebab itulah kita pun menyebutkannya dalam sifat umum. Sifat umum, kita tidak menyebutkan orangnya atau bahkan sukunya dan seterusnya, tidak, tapi semuanya bersifat umum. Siapa saja maka masuk. Oleh itu mungkin saja kita pun masuk juga, masuk dalam kategori keumuman siapa itu, walladzina, dan orang-orang. Dan orang-orang, dia orang-orang
boleh saja kita ya, karena kita termasuk daripada orang tersebut. Jadi jangan seperti orang-orang di luar sana yang ketika dibahas terkait dengan kekufuran, kafir dan seterusnya langsung menyebutkan, oh itu kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Oh itu Salafi Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka mengatakan orang ahlu bid'ah, ahli neraka, ahli surga, kayak dia memegang kunci surga, kayak dia memegang kunci neraka saja, gitu kan, main tunjuk-tunjuk orang saja. Berarti mereka tidak faham. Mereka tidak faham. Ayat sendiri menyebutkan mereka lah penghuni Jahannam. Mereka masuk surga, mereka masuk Jahannam, neraka, dan kan itu ayat-ayatnya. Namun lagi-lagi kita sebutkan itu kan ayat yang mengkhabarkan bersifat umum. Orang-orang yang bersifat demikian maka masuk neraka, orang-orang yang bersifat demikian maka masuk surga. Maka orang-orang itu bisa jadi yang berbicara termasuk orang, gitu kan? Orang-orang yang bisa jadi yang mendengarnya, orang-orang bisa jadi yang membacanya, itu siapa saja. Maka ini adalah bentuk daripada kehati-hatian kita semuanya. Jangan sampailah kita masuk ke dalam orang-orang yang dimaksudkan apabila masuk neraka tadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya ketika kita membaca ayat-ayat terkait dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, karena tadi kita sebutkan orangnya atau siapanya bersifat umum, lalu kemudian ayat-ayat Allah itu bersifat umum, maka tidak boleh diingkari, tidak boleh ditolak dan seterusnya. Maka kita ulangi ya, bahwa kufur itu maknanya adalah diddu al-iman, lawan daripada iman. Maka besar kecilnya penolakan dalam hati itu, kalau bentuknya hati ya, karena tadi kita sebutkan 3 unsur utama ya, iman itu unsur hati, unsur lisan, dan unsur amalan. Jadi oleh itu ketika ada penolakan kita dalam hati terkait dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita sebutkan syariat ini adalah ayat-ayat Allah ya, yang tidak boleh kita kufur, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ingkari. Maka apabila ada rasa penolakan dalam hati, maka lawan dia dengan lisan, lawan dia dengan amalan, sebagai bentuk perlawanan kita dalam hati yang sekira menolak. Nah, kalau sudah disebutkan dalam lisan kita, lalu kemudian diamalkan oleh amalan kita, masih juga ada bisikan-bisikan, maka ketika itu kita berlepas diri. Dan kita sebutkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, karena siapa tahu itu adalah was-was daripada syaitan, dan sudah jangan dihiraukan lagi. Kalaupun ada sesekali dia lewat perasaan-perasaan seperti itu, maka ya sudah, jangan dilayani lagi. Tapi permasalahannya ada di antara syariat-syariat, dan ini sering kita ingatkan ya, ada syariat-syariat yang sekira berlawanan dengan keinginan, berlawanan dengan mood ya, berlawanan dengan arah pemikirannya. Ada sebagian kaum muslimin yang memang dalam hatinya sudah menolak, lalu kemudian dia tidak lawan dengan lisannya, lalu kemudian dia mengikuti perasaan-perasaan seperti itu. Jadi apapun bentuknya syariat tersebut, mau sesuai dengan kejiwaan kita, mau sesuai dengan keinginan kita, jelas diterima saja. Lalu kemudian kalau ditanya menerima apa tidak, ya menerima, begitu. Lalu kemudian jangan diikuti perasaan-perasaan seperti itu. Jadi silakan saja cek pada diri kita, karena yang namanya syariat ya, pada diri seorang tidak semua syariat diterima oleh dirinya. Ada saja syariat yang tidak atau belum bisa diamalkan oleh dirinya karena berbagai macam faktor. Namun kita tegaskan di sini bahwa terkait dengan hati, maka jangan pernah kalah dengan hati sendiri. Jangan pernah kalah dengan hati sendiri. Lawan kita punya hati, lawan dengan kita betul-betul menampakkan itu tidak benar dalam hati kita, sehingga kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syariat-syariat seperti ini pun harus kita fahami. Dari semua bentuk syariat, sebagiannya dan semuanya itu juga
sekali lagi harus menjadi perhatian besar kita agar jangan sampai untuk masuk dalam kategori ini. Supaya lebih jelas lagi, banyak ya syariat-syariat yang ada, baik laki-laki maupun wanita, syariat-syariat yang ya masih belum bisa dia lakukan. Misal laki-laki berjenggot dan seterusnya, ada di antara kaum muslimin yang tidak suka gitu kan jenggot tersebut. Kalau mereka menolak dari hatinya, ya maknanya dia masuk dalam kufur. Tapi kalau misalnya dia mencukur jenggotnya gitu kan dengan alasan ini dan itu, ya itu cerita lainnya. Tapi ada sebagian orang yang memang dia tidak suka jenggot tersebut, dia tidak suka. Kenapa? Karena dari kelompok-kelompok tertentu katanya. Jadi karena dia melihat kelompok-kelompok tertentu yang dia tidak suka kelompok tersebut, akhirnya untuk membedakan dirinya dengan kelompok tersebut, akhirnya dia memang sengaja untuk menampakkan dirinya. Oh, ini dia berjenggot, saya tidak. Itu dalam keadaan bahaya orang-orang seperti itu ya. Kalau alasannya seperti itu, karena unsur penting daripada iman kan hati mengakui, kemudian mengucapkan, kemudian mengamalkan, dan seterusnya kiaskan kepada syariat-syariat yang lain. Jadi intinya jangan sampai ada penolakan, jangan sampai ada kebahagiaan, karena beda-beda tipis ya penolakan dengan kebahagiaan. Jadi ketika orang itu bahagia dalam hatinya terhadap sesuatu, maknanya konsekuensinya adalah menolak sesuatu yang dia tidak sukai. Begitu. Jadi ketika dia mencukur jenggotnya gitu kan, menolak apa tidak? Tidak. Tapi bahagia dia gitu kan dengan perbuatannya. Berarti itu sama saja dengan menolak, sama saja dengan menolak. Maka dari sini juga kita ingatkan pada diri kita, tadi kita sebutkan menolak dengan bahagia itu ya beda-beda tipis itu. Beda-beda tipis. Menolak, langsung menolak, misal jangan sampai kaum muslimin menang, itu kan menolak gitu kan. Tapi ketika kaum muslimin kalah, dia bahagia. Itu kan sama. Kaum muslimin kalah, dia bahagia. Tidaklah dia sebut tadi jangan sampai gitu. Tidak, karena ini langsung ya. Tapi ketika kaum muslimin kalah, dia happy-happy, dia ikut gitu, bergembira. Maka sama juga hukumnya, begitu juga dengan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi orang-orang yang suka dengan penolakan atau kekufuran orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini pun sama hukumnya. Jadi hendaknya betul-betul kita fahami hal ini. Intinya jaga keimanan kita melalui unsur 3 tadi, iman, lisan dan seterusnya. Maka insyaallah akan selamat. Jadi silakan tadi dicek ya, syariat apa saja, mau besar, mau kecil, mau sesuai dengan keinginan, mau tidak sesuai dengan keinginan, itu jangan sampai ada penolakan lalu kemudian kebencian dalam hati, jangan sampai. Kalaupun ada, sekali lagi segera dilawan agar jangan sampai masuk ke dalam kategori kekufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ya caranya apa? Caranya adalah bahagia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena tadi kita sebutkan bahagia dengan kekufuran, kufur. Bahagia dengan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun sama hukumnya. Oleh karena itu kita hendaknya melawannya dengan bahagia, bersyukur kita mendapatkan hidayah sunnah, hidayah memeluk Islam di awalnya, kemudian hidayah sunnah, dan kesyukuran tersebut, kebahagiaan tersebut dalam hati itu sudah menandakan pembenaran, juga sudah menandakan kita punya pengakuan, lalu kemudian lisan, dan dibuktikan dengan amalan. Maka insyaallah dengan demikian iman kita akan kokoh, lalu kemudian terjauh tentunya daripada kekufuran-kekufuran yang ada. Jadi sekali lagi ini bahasanya ya, ini mengingatkan ya kepada seluruh kaum muslimin, kita semua di sini dan seluruh kaum muslimin, jangan sampai ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai.
apa saja ya. Kalau wanita misal menutup auratnya, kalau wanita misalnya poligami dan seterusnya, ini semua memang tidak sejalan ya dengan keinginan dan seterusnya. Namun lagi-lagi ini harus dilawan apabila dalam hatinya. Ya, kalau misal suaminya, boleh apa tidak dia bilang kepada suaminya, bang janganlah poligami gitu. Apakah termasuk dalam bab ini apa tidak? Ya tidak termasuk. Ya namanya tabiat seorang wanita gitu kan, tidak mau pasangannya poligami. Tapi bukan berarti dia menolak, betul tidak? Tapi yang kita maksudkan di sini jangan sampai berakar dalam hatinya. Berakal dalam hatinya sehingga membenci orang-orang yang berpoligami. Itu bermasalah. Jadi oleh karena itu tidak masalah dia sebutkan kepada suaminya, ya janganlah begitu kan, tidak masalah ya, tapi jangan sampai dia berakar dalam hatinya, lalu kemudian di sana sini dia tahdzir orang-orang begitu kan, kemudian dia berkampanye begitu bahwasanya poligami ini menyelisih syariat dan seterusnya, misalkan dengan hak asasi manusia, hak asasi wanita. Itu tentu kufur ya, masuk dalam kategori ini, karena memang poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam waktu yang sama itu kebanyakan kaum wanita itu tidak sejalan dengan syariat ini. Tapi itulah perbedaan antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Kapan dia boleh menyatakan itu, kapan dia menyatakan ini dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tadi poligami dan seterusnya, tabiat wanita itu memang tidak suka. Namun karena ini adalah syariat, maka dia terima. Ya contoh saja istri-istri Nabi, kalau ditanya sesuatu mana ada yang ridho untuk di poligami oleh Rasul, tidak ada. Ya, tidak ada itu. Artinya dia tidak suka untuk diduakan karena memang tabiatnya. Tapi apakah mereka menolak apa tidak? Tidak, mereka tidak menolak. Lalu kemudian apakah mereka hasut orang-orang sahabat lain untuk tidak berpoligami? Tidak. Ya, tapi kalau ditanya ketika dia diduakan, dipoligami oleh Rasul atau sahabat yang lain misalnya, mereka ya kalau sudah terjadi ya udah dijalani saja kehidupannya, karena toh juga nanti akan menjalankan kehidupan masing-masing ya di akhirat nanti, di hadapan Allah nanti, begitu kan. Jangan sampai penolakannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidupnya nanti di akhirat susah. Ya untuk apa? Jadi oleh karena itu manusia yang cerdas, baik laki-laki maupun wanita, itu kan memikirkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang abadi nanti. Ya, kalau misal suaminya poligami umur 40 tahun, umur 50 tahun, paling berapa lama lah umurnya kan? Selesai. Imma dia yang meninggal duluan, atau imma dia yang meninggal duluan, gitu kan? Artinya ya paling 5 tahun, 10 tahun, atau apalah gitu kan? Artinya tidak lama lah. Oleh karena itu janganlah memendam kebencian yang membara gitu kan kepada suaminya yang melakukan syariat ini, atau kepada maduna yang itu, lalu kemudian dihasut anak-anaknya demikian sampai dia mati bawa itu amarah yang membara tadi. Gimana? Itu kan kasihan orang-orang seperti itu. Jadi ini juga bukan berarti kita menganjurkan ya untuk jamaah berpoligami, tidak juga ya. Artinya mendudukkan permasalahan dengan yang semestinya begitu, yang semestinya. Karena ini kita berbicara syariat dan kita berbicara poin bahwa siapa saja yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada kekufuran. Karena kekufuran tadi maknanya adalah naqidul iman, lawan daripada iman. Dan unsur keimanan itu ada 3 tadi kita sebutkan, unsur hati, unsur lisan, dan kemudian unsur amalan. Maka apabila salah satu di antara unsur ini dilanggar, maka masuk dalam kategori kekufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, syariat, ayat Allah yang berbentuk syariat, ayat Allah yang berbentuk kaun alam semesta ini, dan juga ayat Allah dalam bentuk risalah para anbiya dan para rasul. Tapi itu yang 48, kemudian 49 ya. Kalau kita melihat, jadi kita sudah bahas lah ya, termasuk sudah bahas poin yang ke-49, yaitu mereka mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Kemudian yang ke-50 adalah al-khamsun qauluhum ma anzalallahu ala basyarin min syai', ayat
surah Al-An'am 91. Ucapan mereka, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Dan ini adalah bagian daripada mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menyebutkan mengingkari adanya risalah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, maka ini kan sama juga dengan mengingkari. Jadi ini tentu orang-orang jahiliyah di zaman dahulu dan bahkan di zaman Nabi sebelum Nabi SAW, para rasul sebelum Rasul SAW, itu pun banyak di antara kaum-kaumnya yang mengingkari atau yang menafikan adanya risalah yang diturunkan kepada para anbiya, para rasul. Kenapa demikian? Karena hukum akal yang mereka pakai. Karena ya tidak mungkin manusia seperti dia gitu kan menerima risalah dari langit, menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam akal pikirannya. Karena dia juga makan nasi, saya makan nasi, sama saja kalau makan nasi ya. Tapi sepertinya tidaklah zaman dahulu kan. Intinya makan juga gitu. Terus kemudian dia klaim dirinya didatangi oleh malaikat lah. Lalu kemudian diturunkan kepadanya wahyu lah, Taurat, Zabur, Injil, Quran dan seterusnya daripada kitab-kitab tersebut. Sepertinya tidak make sense, tidak masuk dalam kecocokan akalnya gitu kan. Nah bahkan kalau dari segi prestasi mungkin prestasinya dia lebih tinggi gitu kan. Tapi kenapa ada klaim seperti itu ya? Itu yang tidak mereka terima. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 91 yang beliau sebutkan ini. Jadi orang-orang seperti ini kalau di zaman kita ya tentu ya ada ya orang-orang liberal, orang-orang yang sejenis dengannya begitu kan. Jadi mereka dengan akal pikiran yang mereka agung-agungkan, karena pikiran mereka kan zaman ini sesuai dengan akal pikirannya, dan Al-Quran itu sendiri tidak sesuai dengan zaman ini sekarang. Jadi dengan berbagai macam cara menolak Al-Quran, berbagai macam cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ya tadi kita sebutkan sebenarnya masuk dalam kategori al-kufru bi ayatillah wal juhdu, mengingkari dan menolak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-An'am ayat 91 kalau kita baca secara keseluruhannya ayat tersebut, dan silakan mungkin dibuka apps Al-Qur'an ya di situ dengan terjemahnya ayat 91. Ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antara pengagungan Allah adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang seperti ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mengingkari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga bagian daripada tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dengan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Maksudnya ini adalah ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kaumnya menolak atau tidak percaya akan risalah yang dibawa oleh beliau. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Siapa? Yaitu pasti Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Rupanya kitab tersebut
mereka jadikan lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, maksudnya sebagai lembaran-lembaran saja, tidak menjadi landasan, tidak menjadi ajaran. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini sudah jelas, karena memang iman dengan akal itu kadang-kadang tidak bisa disambung-sambung dengan secara paksaan. Nah, itu nyambungnya itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai manusia kalau sudah kita faham akal ini adalah bagian daripada makhluk, lalu kemudian iman ini adalah bagian daripada perintah, maka perintahlah yang kita utamakan, perintahlah yang kita dahulukan. Baru setelah itu makhluk yang ada pada diri kita ini. Jadi perintah dulu. Jangan apa yang makhluk yang ada pada diri kita, misal akal, misal keinginan, atau tangan, mata, pandang, ini semua makhluk yang ada pada diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Maka sikap yang paling selamat adalah mendahulukan perintah tersebut. Barulah kita sesuaikan perintah tersebut dengan kita punya akal, pikiran dan semuanya. Jangan akal dulu baru iman tersebut. Jadi iman adalah perintah, maka iman ini yang kita dahulukan, barulah akal. Kalau sekira iman yang tadi kita dahulukan sejalan dengan akal, cepat sejalan, masuk akal, alhamdulillah, aman, gitu kan. Tapi kalau sekira iman yang kita dahulukan tadi dengan akal kita tidak masuk, maka yaudahlah, kita ketepikan saja. Kita buang kita punya akal sejauh-jauhnya, karena demi mengutamakan kita punya perintah tadi, yaitu iman. Nah, oleh karena itu kadang masalah-masalah yang gaib masuk akal, kadang tidak masuk akal. Oleh karena itu yang paling utama adalah bukan akalnya tapi imannya. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam bab akidah ya, dalam bab akidah para ulama juga menyebutkan ya terkait dengan penguatan dalil daripada akidah, tentu Al-Quran, lalu kemudian sunnah, lalu kemudian ada yang menyebutkan akal. Karena disebutkan akal ini karena kebanyakan daripada perkara-perkara akidah dan seterusnya itu kebanyakannya memang masuk akal. Ada sebagiannya yang tidak masuk akal. Jadi ketika dia masuk akal, maka itu sebagai penguat tentunya. Ketika dia tidak masuk akal, maka tentu akal ini diketepikan sejauh-jauhnya. Jangan memaksakan. Sehingga apabila dipaksakan lalu kemudian tidak masuk-masuk juga, akhirnya ujung-ujungnya akalnya yang didahulukan. Sehingga jadilah mereka aqlaniyun istilahnya. Jadi orang-orang yang menuhankan akalnya. Dan itu yang terjadi di ahlu al-kalam. Itu yang terjadi di ahlul kalam, yaitu orang-orang yang disebut kalam, artinya kan kalam artinya ucapan ya. Kalam artinya ucapan, perkataan. Kenapa disebut ahli kalam, ahli perkataan, ahli ucapan? Karena ucapan ini mereka sumberkan daripada akalnya. Bukan sumbernya daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga disebutlah mereka ahli kalam, ya, ahli pandai berbicara, ya tentu bicara dari akalnya, bukan daripada sumber yang semestinya, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Taib, melihat waktu jadi kita cukupkan sampai di sini, dan poin ini juga tadi dah di awal masuk ya, di poin yang 48, 49 itu juga masuk insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum mukminin yang sesungguhnya dengan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sekali lagi meridhai kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan ini. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bila seseorang yang dia sholat 5 waktunya bolong-bolong, tetapi dia sudah berhaji, tapi sholat ditinggalkan? Apakah itu tanda dia kufur, dan apakah itu tanda hajinya tidak mabrur? Pertama terkait dengan seorang yang sholat bolong-bolong, maksudnya sholat
sesekali sholat, sesekali tidak sholat. Ini tentu balik kepada bahasan terkait dengan tarkus sholat apa hukumnya, meninggalkan sholat apa hukumnya. Ya dimaklumi, ini adalah permasalahan khilafiyah, permasalahan pandangan pandangan para ulama yang muktabar ya, pandangan yang muktabar yang diakui, yang masing-masing ada dalilnya. Ada yang mengatakan bahwa kafir orangnya, ada yang mengatakan fasik orangnya. Jadi namun poinnya adalah apabila meninggalkan sholat bolong-bolong seperti itu, maka dia dalam keadaan bahaya. Kalau kita ambil pendapat yang ringan, yang itu fasik saja, itu sudah luar biasa, termasuk orang fasik. Nah itu kalau itu yang paling ringan, pendapat yang paling ringan, orang yang fasik. Nah, arti fasik maknanya adalah kharijun an taatillah, keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu naudzubillah min dzalik. Itu pun sudah bahaya ya. Pendapat yang paling ringan adalah fasik. Nah, pendapat yang ma'ruf itu adalah kafir. Nah, namun ya kalau kita mungkin tidak ambil dulu ya pendapat seperti itu, nanti dikhawatirkan dikiranya ekstrim kanan gitu kan. Tapi walhal itu adalah pendapat yang muktabar, pendapat yang muktabar. Siapa tahu itu yang benar kan? Nauzubillah min dzalik, akhirnya orang itu kategorinya kafir. Tapi baik dua pendapat yang tadi, baik kafir atau fasik, itu pada akhirnya adalah yang bahaya pada diri orang yang meninggalkan sholat itu, walaupun sholatnya yang ditinggalkan bolong-bolong, itu sesekali. Kemudian tapi dia sudah berhaji, tapi sholat ditinggalkan. Apakah itu tanda dia kufur? Dilihat ya, kufur yang tadi kita sebutkan, kalau dia masih mengakui sholatnya sebagai rukun Islam, lalu kemudian lisannya dia mengakui, namun bolong-bolong, berarti dia tidak menjalankan dengan sempurna unsur yang ketiga, yaitu mengamalkan apa yang diyakini dalam hatinya, apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka ini kalau kita melihat definisi daripada kufur, itu ya kufur ya, tapi levelnya adalah level tidak kufur yang langsung kharijun anil millah. Ini apabila kita mengambil pendapat yang pertama tadi, dia hanya fasik ya. Tapi kalau mengambil pendapat yang kedua, bahwa meninggalkan sholat walaupun sesekali itu adalah kafir, ya memang masuk, dia adalah kafir karena tidak memenuhi unsur ketiga, yaitu iman dalam bentuk mengamalkan apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan. Intinya orang ini dalam keadaan bahaya. Lalu kemudian apakah itu tanda haji yang tidak mabrur? Ya, tanda haji yang tidak mabrur. Karena kalau memang hajinya mabrur, sudah pasti tidak meninggalkan sholat kan? Ya, dengan mudah saja kita melihat kalau setelah hajinya itu lebih baik daripada sebelum hajinya, artinya sholatnya dijaga dan seterusnya, maka insya Allah itu adalah alamat daripada hajinya mabrur. Tapi kalau bolong-bolong sholatnya, lalu kemudian dia sudah haji, namun kalau dia laki-laki, songkok hajinya saja yang makin putih ya, karena dicuci setiap hari, ya itu tidak ada unsur apapun ya, itu karena zahir. Karena ini kita berbicara batin, maka hajinya itulah tanda haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya haji yang tidak mabrur. Kenapa? Karena tidak sejalan hajinya dengan rukun-rukun Islam yang lainnya, yaitu sholat. Rukun haji adalah rukun Islam, sholat adalah rukun Islam. Lalu bagaimana mungkin kita akan menyatakan orang ini mabrur kalau rukun yang lain tidak dijalankan dengan sempurna? Nah, sampai di sini kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.